marah ya? Iya. Apa sih arti dari belajar daring itu? Belajar daring itu berarti belajar di luar jaringan. Di luar jaringan ya. Kak, Kak keliru. Daring dalam jaringan itu. Kan grogi ya. grogi banget. Hai sahabat, ketemu dengan saya Emma di channel YouTube saya, Emma Diary. Di sini banyak konten-konten yang bakal saya bagikan, jadi mudah-mudahan kamu suka tentang dunia broadcast, tentang siaran, tentang isu-isu terkini, dan juga permasalahan tentang kehidupan dan lain sebagainya. Jadi, kalau kamu suka dengan channel saya, Emma Diary, jangan lupa diklik like, subscribe, dan kalau bermanfaat bisa sekalian di-share, ya. Oke? Ada sahabat Emma. Sorry, saya lagi tadi agak sedikit sibuk. Tapi apa kabar? Ketemu lagi dong kita di channel Emma Diary. Bahasan apa yang bakal kita hadirkan sekarang ini? Nanti kita bakal tahu saya lagi sibuk apa. Terus sahabat Emma mesti stay di sini dan tongkrongin videonya sampai selesai. Jangan lupa kalau suka, di like, lalu di subscribe dan dinyalain loncengnya ya. Di share ke sosial media kalian juga boleh. Oke, buat sahabat Emma yang penasaran saya lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, kebetulan sekarang ini saya lagi mengawal putra-putri saya untuk melakukan sekolah daring atau belajar secara online. Kali ini nanti kita akan hadirkan salah satu guest di Emma Diary. Dia ini adalah profesinya seorang guru. Dulu awalnya dia juga penyiar, tapi karena passionnya tidak begitu berbeda, yaitu ngomong, ya udah sekarang dia beralih profesi menjadi seorang guru. Saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama dia, mengetahui kegiatan dia, mengikuti dia selama seharian, seperti apa sih sulitnya menjadi seorang guru dan melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Halo sahabat Emma, kita ketemu lagi di channel YouTube saya Emma Diary, dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya mengundang salah satu guest di Emma Diary, yaitu sahabat saya yang berprofesi sebagai seorang guru. Di sebelah saya ini adalah Bunda Febri. Halo ya, Bunda, halo, apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita kan mau ngobrol-ngobrol tentang belajar daring. Nah, Bunda Febri ini dulu profesinya penyiar nih, sahabat Emma. Jadi sama kayak saya, cuma sekarang sudah beralih profesi. Bunda, biar nggak lama-lama nih. Kalau sekarang ini kan kita lagi belajar daring nih, putra-putri kita. Itu sebetulnya apa sih arti dari belajar daring itu? Belajar daring itu berarti belajar dalam jaringan yang memanfaatkan tentang IT. Jadi kita bisa untuk yang namanya belajar virtual ya, yang dilakukan live secara langsung, bisa melalui Zoom, kemudian bisa melalui Google Meet ataupun juga Duo, atau yang masih manual bisa melalui WA. Jadi secara physical ya, atau bisa langsung yang gurunya membuat pembelajaran nanti diunggah di YouTube, kemudian ada penjelasan dan juga ada tugasnya di YouTube sama seperti channel saya. Nah, Bunda, apa sih maksud dari pembelajaran daring itu sampai sejauh ini? Kalau maksud dari pembelajaran daring ya tadi, jadi memanfaatkan untuk IT ya. Jadi pembelajaran yang langsung tapi lewat IT, tidak secara tatap muka di kelas ya. Tapi memang dalam pembelajaran daring ini masih banyak kendala. Karena kan terpaksa tiba-tiba ada corona dan memang harus diharuskan harus ada daring. Sampai dari mulai awal tahun ini ya kita kan belajar daring. Ini menurut Bunda Febri, apakah belajar daring ini cukup efektif buat anak-anak? Karena memang keadaannya musibah ya. Awal-awal sih memang tidak efektif, sangat terasa tidak efektif. Tapi setelah kenaikan kelas semakin kesini, akhirnya guru ini juga bisa adaptasi, murid juga bisa adaptasi, dan wali murid juga bisa adaptasi. Dan akhirnya ya kalau dibandingkan pas awal-awal belajar di rumah yang lockdown awal-awal itu dengan sekarang ya sudah ada efektif atau manfaat sudah berapa persen ya? Mungkin ya sekitar 70% lah. Berarti ini termasuk siswa-siswa sudah mulai terbiasa ya? Sudah terbiasa, sudah adaptasi. Baik, berarti ini pun juga ada manfaatnya sebetulnya ya kalau belajar daring itu ya? Iya, ada plus minusnya sebenarnya ya. Jadi kalau selama ini yang saya jumpai itu mungkin ya dari sisi guru sendiri ya. Kalau dari plusnya dulu deh. Dari plusnya dari pihak guru sendiri ini berarti kita kan
semakin tertantang untuk paham tentang IT, cara penggunaan IT. Kemudian kedepannya kan kita tidak tahu, mungkin ada musibah yang lebih dari ini, atau tantangan pendidikan yang lain kan. Berarti kita sebagai pendidik itu kan siap dengan beberapa tantangan-tantangan yang ke depan. Itu yang dari segi positifnya. Dari segi untuk muridnya sendiri, positifnya sebenarnya juga ada, meskipun sedikit. Sebenarnya juga ada meskipun sedikit ya. Adanya anak-anak itu juga ternyata dia tuh paham IT loh daripada gurunya. Oh Iya. Jadi mereka tuh paham untuk mengoperasional IT. Kadang-kadang itu bikin video, kalau ada tugas video itu dia tuh mengedit sendiri ya. Kemudian untuk cara mengoperasionalkan ternyata lebih cepetan nangkep si anak-anak ya. Nah tadi kan Bunda juga menjelaskan nih soal masalah atau apa ya, kendala-kendalanya apa saja. Apa sih masalah yang dihadapi secara umum untuk pembelajaran daring? Kalau dari guru dulu ya, dari guru tentunya adalah tentunya pertama dulu awal-awal adalah kita pakai HP itu sampai HP-nya tuh rusak. Oh iya. Sampai HP-nya rusak. Karena mungkin tidak semua guru punya handphone bagus betul juga. sekali ya kan? ya. Kemudian kita coba-coba untuk aplikasi edit video. Nah, itu kendalanya. Kemudian masalah kuota data ya. Itu kalau dari guru. Dan kita bingung untuk konsep apa, besok ini harus dikasih apa, ini tugas anak ini, pembelajaran materinya tuh gimana. Karena kita nggak mau juga sebagai guru meskipun keadaannya kepepet itu ngasih murid itu yang setengah-setengah gitu loh. Entah nanti itu dilihat atau tidak, itu yang penting kita tuh sudah harus bertanggung jawab memberikan haknya mereka gitu. Jadi kewajiban moral ya? Iya, kewajiban. Itu kalau dari saya sih. Kalau dari orang tua sih ya banyak. Masalah keluhan. Kalau kita kan nggak membahas masalah keluhannya orang tua, itu nanti ada sendiri videonya. Nah tadi kalau dari sisi guru ada masalah sama kendalanya gitu nih, sahabat Emma. Jadi ada juga masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa dari awal sampai sekarang. Biasanya kan juga mengeluh ke gurunya. Apa nih kalau menurut Bunda waktu itu? Kalau waktu itu banyak sih, karena biasa kan anak-anak itu sudah dijelaskan tatap muka. Ya tatap muka pasti banyak sekali belum jelas gini-gini. Kadang kalau nggak mengumpulkan tugas itu saya sampai menunggu jam 12 malam, terus akhirnya nggak mengumpulkan. Besoknya saya tanya, kenapa kok masih belum mengumpulkan tugas, kan sudah dikasih video penjelasan. Ya memang saya belum paham. Terus gimana lagi kalau belum paham? Itu muridnya bilang seperti itu. Jadi gurunya dicelatu. Lah terus saya sebagai guru ya bilang, oh iya ya, betul juga. Kan kita nggak bisa memaksakan anak tadi untuk benar-benar mengumpulkan tugas itu. Harus benar-benar melihat kondisi seperti ini. Yang penting dia sudah menyimak, belajar, bisa mengumpulkan tugas, mungkin nggak 100% ya, saya diterima ya. Nah, ini Bunda Febri ini kan juga sudah melakukan pembelajaran daring ya selama ini. Kasih tips dong buat pengajar-pengajar yang lainnya gimana untuk mengajar secara daring biar siswa-siswa ini paham. Ya, jadi kalau buat teman-teman seprofesi itu memang belajar daring ini kan sangat berat sekali ya, tidak mudah ya. Jadi sebelum kita memberikan pelajaran, misalnya sekarang kan hari Sabtu, kita sudah harus mikir konsep buat 1 minggu ke depan. Jadi hari Senin saya akan mengasih materi ini, jadi kita buat PowerPoint, kita kasih konsep, Selasanya kasih tugas, Rabunya itu materi. Nah yang materi-materi itu dibuat video. Jadi biasanya saya videonya itu saya cicil ya, harus cicil. Kalau nggak dicicil nanti akhirnya gurunya dari kering. Kering itu bahasa apa ya? Iya. Misalnya darah tinggi nanti ya. Jadi harus dicicil terlebih dahulu, dikonsep terlebih dahulu. Kemudian materi juga yang disampaikan itu diambil intinya apa sih. Jadi nggak semua yang ada di buku itu disampaikan. Biasanya kalau untuk pembelajaran video yang diunggah di YouTube itu 15 menit itu sudah cukup. Sudah cukup panjang sekali, sudah cukup banyak. Jadi harus intinya adalah kita rangkum ya dari itu tadi. Setelah itu Selasanya kasih tugas, Rabu materi, Kamis tugas, kemudian Jumat materi. Nah yang Sabtu itu yang buat saya virtual. Jadi tatap muka kalau tatap hari muka. Seperti hari ini kita tadi susah banget nemuin dia. Karena harus tatap muka dulu. Oh iya, harus virtual. Iya, harus virtual dulu. Itu kan tips sebagai dari pengajar ya, biar cara bikin video kayak gimana, terus dikonsep. Tapi videonya nggak harus bagus kan? Enggak harus karena bagus. Bukan YouTuber. Bukan YouTuber. Jadi pokoknya anak-anak paham gitu aja. Iya. Kalau tips dari Bunda Febri seorang pengajar buat para orang tua nih gimana? Buat para orang tua ya. Jadi
Karena juga saya tuh hampir setiap hari mendapat keluhan dari orang tua. Kadang-kadang sampai saya tuh pernah diposisikan, karena bunda belum jadi orang tua jadi nggak pernah merasakan. Oh iya iya. Padahal belum tahu ya, selain jadi guru juga saya jadi orang tua asuh loh. Anaknya banyak. Jadi kalau tips buat orang tua sih satu ya, ya benar-benar harus bisa beradaptasi lebih baik lagi untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Karena kita nggak bisa menuntut lebih, kalau tidak bisa menuntut lebih, ya itu tadi. Oh iya ya, ini masih dengan situasi yang seperti ini, harus bisa mengikuti arusnya seperti apa. Yang penting kan guru itu sudah memberikan tanggung jawab ya, daripada ada guru yang nggak memberikan tanggung jawab sama sekali. Ada ya? Iya, Ada. ayo gimana ya, tugas. Jadi para orang tua itu antara orang tua dan guru itu saling pengertian. Iya, Mengerti. betul. Sama-sama sulitnya. Sama-sama sulitnya. Jadi kalau saya sih biasanya itu menyampaikan ada kendala apa gitu, ayo kita sharing bersama. Dulu di awal-awal daring itu saya itu mengajari dua, yang murid, ya orang tua. Oh iya ya, karena para orang tuanya belum paham. Belum ya? paham hal yang sepele penggunaan Google Classroom. Karena kan tidak semua orang tua itu bisa. Ya. Jadi bagi siapa yang belum bisa itu langsung saya fiskol, saya ajari. Ada yang sampai ada 2 itu wali murid yang belum bisa, ya saya datangi ke rumah. Sampai seperti Sampai itu loh ya perjuangan dan pengorbanan seorang guru. Ya, Iya. ya, tapi memang harus sama-sama saling pengertian ya. Orang tua juga nggak boleh emosi, gurunya juga nggak boleh emosi. Iya. Biar anak-anaknya itu belajar daringnya itu juga tenang, nggak bingung mikir mana dulu, ini guru saya begini, orang tua saya begini. Oke. Sekarang ini pertanyaan yang paling sensitif menurut saya. Iya. Apa ini? Nah, tadi kan ngomong soal kuota ya. Nah, selama beberapa bulan ini bisa dikalkulasi nggak berapa per bulan kuota yang harus dikeluarkan untuk mengajar daring? Maksimal ya. Ya, maksimal. Minimal dan maksimal. Maksimal sih sampai 500.000. Oh, per bulan? Hah? 500.000? Kalah dong paket wifi saya. 500.000. Ya mudah-mudahan banyak rezekinya ya Amin. Bunda ya. Karena kebanyakan kan kita upload YouTube, ya itu. Upload materi itu bener-bener ya. menyedot. Menyedot. Nanti kira-kira berapa kuota yang dikeluarkan oleh para orang tua kita bahas di video yang lain dengan interview wawancara orang tua juga, tapi nanti ya di video nextnya. Yang terakhir nih, harapan Bunda Febri sebagai seorang pengajar terhadap pendidikan di masa pandemi sekarang. Ini harapannya adalah ya anak-anak ini juga harus tetap semangat belajar ya, anak-anak juga dilatih ke depan next itu menjadi generasi yang kuat. Angkatan corona itu adalah angkatan yang kuat bagi saya. Jadi anak-anak tetap belajar meskipun dengan situasi yang susah ya. Dan ibunya, para orang tua juga benar-benar harus lapang dada dan masih ikhlas dengan menerima kondisi yang seperti ini. Tidak maksa untuk masuk sekolah. Itu yang penting ya. Karena banyak sekali yang memaksa, ayo masuk. Jadi tetap sabar dulu sampai menunggu semuanya itu adalah semuanya kondisinya aman, sehingga kita bisa belajar dengan tenang di sekolah. Oke, itu ya. Kita sudah ngobrol langsung dari sisi seorang pengajar, bagaimana sulitnya, tipsnya, peran-peran orang tua, guru, pengorbanannya juga. Yang pasti kalau dari saya pribadi mewakili semuanya, paling tidak harus adem ayem, tenang pikirannya, jangan sampai saling menyalahkan ya, jangan menyalahkan juga. Semangat buat para pengajar, pejuang belajar online. Semangat juga buat para orang tua mendampingi putra-putrinya untuk belajar online. Dan satu lagi, anak-anak pun juga harus tetap dikasih semangat. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya di video Emma Diary selanjutnya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, di-share ya, kemudian di-like dan di-subscribe, nyalain loncengnya. Bye-bye. Nah kan, tadi kita sudah tahu perjalanan seorang guru ketika melakukan pembelajaran daring kepada putra-putrinya. Susah, pasti. Tapi paling tidak kita bisa respect ya dengan pengorbanan seorang guru, dengan pengorbanan guru-guru yang sekarang ini juga sedang memberikan waktu, kemudian juga memberikan ilmunya secara online kepada putra-putri kita atau kepada siswa-siswi yang sedang belajar daring.
Oke, mudah-mudahan nanti setelah ini nggak ada lagi deh keluhan-keluhan dari orang tua, apalagi sampai mengatakan, sorry ya, maaf sebelumnya, bilang katanya guru itu makan gaji buta, gurunya nggak ngajar, kemudian juga biaya sekolah tetap bayar dan lain sebagainya, SPP nggak berkurang, buku juga harus beli. Ya, paling tidak dari sisi seorang guru, kita tadi sudah mengupasnya di Emma Diary. Jadi kalau suka, tinggal di like, kemudian subscribe, nyalain loncengnya juga, dan bisa share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video berikutnya di Emma Diary.